Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 8 Maret 2022 dalam pekan pertama Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Margareta Ivon, Mazmur dilantunkan oleh Fredrik Suciadi, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 55 ayat 10-11. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Tuhan melepaskan orang benar dari
segala kesesakannya. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan dari segala kesesakannya. Mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu, berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Berdoa seperti anak kepada bapaknya. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, salam damai dan sejahtera. Seorang anak yang hendak berangkat ke sekolah mengambil sepatunya yang sudah usang dan mulai sobek di ujungnya.
ia memandang kepada ayahnya tanpa mengatakan apa-apa. Ayahnya pun hanya tersenyum dan mengangguk, juga tanpa kata-kata. Malamnya, ayahnya pulang kerja dengan membawa sepatu baru untuk anaknya tercinta. Bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya cara berdoa, bukan dengan kata-kata yang panjang tanpa makna. Tuhan Yesus mengatakan, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Doa adalah hubungan intim antara kita dengan Allah yang penuh dengan kepercayaan dan ketergantungan, sama seperti anak terhadap bapaknya. Kata-kata terucap dengan sederhana dan keluar dari hati yang tulus serta penuh kasih. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, diawali dengan fokus kepada Allah. Pada kemuliaan dan kekudusannya, kerajaannya di dunia, di mana semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepadanya. Tetapi seringkali kita lebih fokus pada diri sendiri, lupa kepada Allah dan sesama. Doa lebih banyak dimulai dengan keadaanku, kesulitanku, dan kehendakku. Tuhan Yesus juga menghendaki, sebelum mengucapkan doa, kita harus minta pengampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah. Kita telah lebih dahulu harus mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Bukan hanya baru berniat ingin mengampuni, tetapi sudah harus mengampuni orang tersebut. Terkadang ada saatnya kita tidak tahu lagi harus mengatakan apa dalam doa kita, karena begitu beratnya masalah yang kita hadapi. Ada baiknya kita berdiam di hadapan Allah, seiring tarikan nafas kita, serukanlah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus. Kita imani apa yang tertulis dalam Mazmur pada hari ini. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.